Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 4 ini membahas tentang gangguan intelektual pada siswa tunagrahita yang dibahas oleh Umi Komala dan Raihan Sasabila Muas. Capaian pembelajarannya ialah definisi tunagrahita, masalah gangguan pada anak tunagrahita, serta strategi pendidikan bagi anak tunagrahita. Yang pertama ialah definisi tunagrahita. Tunagrahita merupakan seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan. Menurut Kustawan, merupakan anak yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, disertai dengan tidak mampu dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Menurut Rahmana, tunagrahita berarti suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasannya yang berada di bawah rata-rata, disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang secara mental mengalami keterbelakangan memiliki perkembangan kecerdasan IQ. Dapat disimpulkan, tunagrahita ialah anak yang memiliki keterbelakangan mental yang perlu didikan dan dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Keterbelakangan anak tunagrahita dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah keterbelakangan inteligensi. Yang dimaksud adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan menghitung sangat terbatas. Yang kedua, keterbatasan sosial anak tunagrahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan fungsi dan mental lainnya. Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Tingkatan anak tunagrahita menurut AAMD dan PP nomor 72 tahun 1991 terbagi menjadi 3. Yang pertama, tunagrahita ringan yang IQ-nya 10 sampai dengan 55. Pada kelompok ini, kecerdasan dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pembelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kerja. Yang kedua, tunagrahita sedang yang memiliki IQ 55 sampai dengan 40. Pada kelompok ini, tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat tanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Yang terakhir, tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat IQ-nya 40 sampai dengan 25, sedangkan yang sangat berat IQ-nya kurang dari 25. Pada umumnya, hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih, mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi, dan juga bekerja. Area masalah pada anak tunagrahita terbagi menjadi 6. Yang pertama, masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, masalah kesulitan bekerja, masalah penyesuaian diri, masalah penyesuaian tempat kerja, masalah gangguan kepribadian dan emosional, masalah pemanfaatan waktu luang. Yang pertama, masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi keterbatasan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak mengalami kesulitan, apalagi dalam kategori berat dan sangat berat. Pemeliharaan kehidupan sehari-hari sangat memerlukan bimbingan. Yang kedua, masalah kesulitan belajar. Pada masalah kesulitan belajar, anak tunagrahita sering mengalami kesulitan menanggap pembelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, mencari metode yang tepat,
kemampuan berpikir abstrak yang sangat terbatas, dan daya ingat yang lemah, dan sebagainya. Yang ketiga, permasalahan penyesuaian diri. Karena tingkat kecerdasan anak tunagrahita jelas-jelas berada di bawah rata-rata anak normal, maka anak dalam kehidupan bersosialisasi mengalami hambatan. Masalah penyaluran ke tempat kerja. Secara empirik dalam dilihat bahwa kehidupan anak tunagrahita cenderung banyak yang masih menggantungkan dirinya kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Jarang sekali anak yang memiliki kehidupan mandiri. Ini pun masih terbatas pada anak tunagrahita ringan. Masalah gangguan kepribadian dan emosional. Memahami akan kondisi karakteristik mentalnya nampak jelas bahwa anak tunagrahita kurang memiliki kemampuan berpikir, keseimbangan pribadinya kurang stabil, kadang-kadang stabil dan kadang-kadang hancur. Yang keenam, masalah pemanfaatan waktu luang. Sebenarnya, sebagian dari mereka cenderung suka berdiam diri dan menjauh dari keramaian, sehingga hal ini berakibat fatal bagi dirinya karena dapat. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran yang diindividualisasikan. Yang kedua yaitu strategi motivasi. Yang ketiga, belajar dan tingkah laku. Yang keempat, strategi pembelajaran komparatif. Yang pertama, pembelajaran yang diindividualisasikan, yaitu berada pada ruang lingkup program bina diri, tidak dapat terlepas dari program pembelajaran yang lainnya pada satu satuan pendidikan. Dalam pengertian pembelajaran bina diri dapat saling berkontribusi dengan pembelajaran yang lain. Misalnya, kebutuhan komunikasi sangat erat kaitannya dengan program pembelajaran bahasa. Yang kedua yaitu strategi motivasi. Strategi motivasi yaitu guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan memberikan reward kepada siswa yang berbakat. Yang ketiga yaitu strategi belajar dan tingkah laku. Strategi belajar dan tingkah laku yaitu guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran komparatif. Strategi pembelajaran komparatif yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran komparatif ini menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh sehingga tercipta masyarakat belajar. Siswa tidak hanya belajar dengan guru, tetapi juga dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya yaitu hasil analisis jurnal dari pemateri, yaitu dari Umi Komala dan Rehan Salsabila Muaz. Yang pertama yaitu hasil analisis jurnal dari Umi Komala. Hasil analisis dari saya, Umi Komala, dari ketiga jurnal ialah tunagrahita adalah mereka yang mengalami hambatan atau keterbatasan fungsi kecerdasan atau intelektual secara signifikan, sehingga membutuhkan suatu layanan khusus untuk bisa mengoptimalkan yang ada dalam dirinya. Secara operasional, ada 3 kriteria utama yang sering dipakai oleh para ahli untuk menggolongkan kelompok anak tunagrahita, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual di bawah rata-rata secara signifikan. Yang kedua, rendahnya perilaku penyesuaian diri. Yang ketiga, terjadi pada usia perkembangan.
Dalam perspektif pendidikan, keterlambatan mental terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu keterlambatan ringan, keterlambatan sedang, keterlambatan berat, dan keterlambatan sangat berat. Anak tunagrahita ialah anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata kurang dari 70. Anak tunagrahita diklarifikasikan menjadi 4, yaitu tunagrahita ringan yang memiliki IQ 10 sampai dengan 55, tunagrahita sedang yang memiliki IQ 55 sampai dengan 40, tunagrahita berat yang memiliki IQ 40 sampai dengan 25, serta tunagrahita sangat berat yang memiliki IQ kurang dari 25. Secara umum, terdapat 2 model pembelajaran bagi anak tunagrahita. Yang pertama, model pembelajaran terpisah dan model pembelajaran terintegrasi. Model pembelajaran terpisah ialah suatu model penyelenggaraan pendidikan di mana anak-anak tunagrahita memperoleh layanan pendidikan di lembaga tersebut atau lembaga khusus yang terpisah dengan anak-anak lain. Model ini sering disebut dengan istilah sekolah luar biasa. Sedangkan model pembelajaran terintegrasi ialah suatu model penyelenggaraan di mana anak-anak tunagrahita memperoleh pendidikan secara terintegrasi bersama-sama dengan siswa lain di sekolah umum atau sekolah reguler. Pendidikan merupakan usaha mempersiapkan manusia yang sedang tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya, yaitu untuk dalam potensi dan utuh dalam wawasan. Pada tahun 2003, pemerintahan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan surat edaran nomor 33080-C-6-MN-2003 tanggal 20 Januari perihal pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif secara umum didefinisikan sebagai suatu filosofi dan sistem penyelenggaraan pendidikan di mana semua anak dengan berbagai kondisi dapat mengikuti pendidikan dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama. Pengembangan model evaluasi dalam pendidikan inklusif siswa di tunarungu di sekolah dasar inklusif ini dalamnya mengupas 4 komponen utama, yaitu yang pertama pengembangan instrumen evaluasi, yang kedua pelaksanaan evaluasi, yang ketiga kriteria keberhasilan, dan yang keempat pelaporan hasil evaluasi. Jurnal dari Rehan Salsabila Muaz. Dari ketiga jurnal yang sudah dianalisis, dapat diketahui bahwa tunagrahita merupakan asal dari kata tuna yang berarti merugi, sedangkan grahita yang berarti pikiran. Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental atau mental retardation yang bisa disingkat dengan MR yang artinya terbelakang mental. Tunagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki inteligensi di bawah inteligensi normal, yaitu anak yang memiliki cerdas di bawah rata-rata, sedemikian rupa dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Dan menurut AAMD mendefinisikan tunagrahita sebagai suatu kelainan yang fungsi intelektual umumnya di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah. Biasanya anak-anak tunagrahita akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian perilaku. Hal ini berarti anak tunagrahita tidak dapat mencapai kemandirian yang sesuai dengan ukuran standar kemandirian dan tanggung jawab sosial anak normal yang lainnya, dan juga anak akan mengalami masalah dalam keterampilan akademik dan berkomunikasi dengan kelompok
usia sebayanya. Tunagrahita tidaklah bersifat permanen dan dapat mengalami peningkatan kemampuan. Definisi yang dikemukakan oleh AAMD menyebutkan bahwa ukuran tunagrahita antara lain adalah seberapa besar bantuan yang ia perlukan dari lingkungannya. Bila lingkungan bersifat suportif, maka tunagrahita dapat berkembang menjadi lebih baik. Berbagai penyebab tunagrahita yang berkaitan dengan kelainan kromosom atau sindrom genetik menyebabkan anak mengalami behavioral, yaitu tingkah laku psikopatologis baik dalam hal kognitif, bahasa, dan tingkah laku sosial. Anak-anak tunagrahita memiliki beragam karakter dan kemampuan, yaitu ada yang mampu membedakan warna namun kurang dalam keterampilan menulis, sebaliknya tekun dalam membuat tulisan, yaitu menebalkan huruf yang diberikan oleh guru, namun sulit dalam mengelola emosinya. Ada pula anak yang senang berbicara dan bercerita, namun lelah dalam konsentrasi. Saat mereka berusia remaja, mereka pun mengalami perasaan sebagai manusia pada umumnya. Ada yang mulai tertarik dengan lawan jenisnya, biasanya ditunjukkan dengan cara selalu duduk berdekatan atau beraktivitas bersama dengan teman yang ia suka. Dan selanjutnya yaitu pola penanganan anak tunagrahita, antara lain yaitu proses identifikasi anak tunagrahita menjadi suatu keharusan sebelum dilakukan penanganan dan perancangan program pendidikan individual tenaga kependidikan, pembagian kelas dan muatan kurikulum yang dipelajari, dan juga kerjasama orang tua dan lingkungan. Anak tunagrahita sangat memerlukan pendidikan serta layanan khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ada beberapa pendidikan dan layanan khusus yang disediakan untuk anak-anak tunagrahita, yaitu kelas transisi, sekolah khusus yaitu sekolah luar biasa bagian C dan C1, pendidikan terpadu, program sekolah di rumah, pendidikan eksklusif, dan juga panti atau geria rehabilitasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.